Saya baca diikutin. Sekarang sedikit nada sebelum baca sebelum Waratilul Qur'an tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, suara yang paling indah. Ada qori qiraat qori ya. Ada murattal, ada qori. Semuanya lagunya sama, daripada Bayati sama ada Hidan. Ini lagu-lagu dalam Al-Qur'an. Ada Sobat, ada Sika, ada Nihawan. Nah, ini nanti apa namanya di YouTube sering nada baca ros. Ada 7, 2, 3, 4, 5. Berarti Sobat, Hijaj, lagi Jiharta. Jiharta adalah yang Rasul paling senang. Rasul itu kalau ngaji Jiharta. Saya kan contohin kalau polinya susah dia tadi di YouTube lagu Jiharta. Nah, paling mendasar Bayati. Ada Ros, Hijaj, Sika, Sobat, Nihawan, ada 7 lagu lah di qiraat sama. Bayati itu kalau ngaji merota, kalau ini kan kalau poli nih, itu poli. Kalau merota beda. Nah, kan? Kita contoh Bayati. Bayati itu ada 3 tangga nada. Kayak biasa kayak ini. Ada naik, ada datar, turun. Ini rumus ini nih, Bayati ini. Naik, datar, turun. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Itu doang rumusnya. Jadi ngaji tidak lebih dari anak mereka. Jadi minimal kita ada. Jadi kalau di itu enakan di situ. Nah, nada yang ujungnya, nada yang pertama naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3 gitu doang. 3 tangga nada. Kalau di sini ros. Kalau di sini ibu ros tadinya. A'udzu billahi. Ini pakai ros. Kalau di sini ros ibu. Yang sering ngaji di Umi itu ya. Ros satunya kata ros. Sama 3 tangga nada. Nah, yang paling gampang ini. Yang paling gampang ini Bayati. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Gitu doang. Ya, teman apa namanya? Sedikit mengetahui ada. Jadi kok beda-beda lagunya ya? Karena sesuai namanya. Sesuai namanya. Ada nama ini, lagunya beda lagi nadanya. Ada tangga nada, gitu. Sobah, Hijaj, Karpur, nanti bagi lagi. Ada Bayati akhir, Bayati awal, Jawabul Jawab, sebagainya. Kalau pengen tahu ini, ngajinya di tempat qiraat. Ngajinya tempat qiraat, sih paham. Ya. Saya tadi awat ini, saya kan pakai Bayati. Kalau aunnya bisa rumus naik sama turun kalau awalannya, aun sama bismillahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik ke awal lagi naik. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Yang kedua,
wa turi sinin. Ketiga, wa hadzal baladil amin. Kawal balik ke atas, nada ketinggian tadi ya. Nada yang pertama naik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati gitu. Jadi apa baca ritmenya antar huruf-huruf itu santai gitu ya. Kalau bayati lagu santai. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ada yang tinggi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh nanti variasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngejar ke sana nggak santai, capek. Jadi ini Pak ambil nada rendah. Ya, ulangi bareng dari a'udzu batini. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terakhir. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jadi Rasul ya kan sunahnya kita itu ngaji itu kalau sebisa kita pakai irama. Waratilul Qur'ana tartila. Rasul biasanya senang, kata sahabat sebagian menjelaskan Rasul itu kalau ngaji pakai lagam jiharka. Kalau ngaji Al-Quran pun gak kerasa. Karena Rasul itu ketika jadi imam, satu nada jiharka, kedua kalau Rasul membaca ayat yang maksiat tentang siksaan, benar-benar terasa sedih gitu, nangis para sahabat yang mendengarkannya. Tetapi kalau Rasul mendengarkan
membaca ayat-ayat yang bahagia, surga, balasan-balasan yang nikmat, serasa memang masuk ke situ. Itu bedanya kita sama Rasul. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, tanggal 24 besok 25 gajian, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi enggak itu. Kalau kita kan gitu. Kalau kita mah mulutnya ngaji, tapi hatinya belum. Satu kata, kalau saya dengar Abu Somad, minimal kita mengerti, paham maknanya gitu. Kalau pengen khusyuk itu kan, maksudnya mengerti maksudnya gitu. Kalau kita nggak tahu artinya, minimal maksudnya ngerti. Seperti Bismillahirrahmanirrahim di hati kita dengan menyebut nama Allah yang Maha. Pasti kita akan hilang tuh. Biasanya gitu kan. Sama kita manusia biasa, saya pun sering kayak gitu. Mulut tuh Bismillah kemana gitu. Tapi sering kita coba kalau di hati kita diikuti dengan artinya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi memang fokus. Tapi kalau hati kita nggak connect dengan bacaan kita, biasanya Bismillahirrahmanirrahim apa gitu. Ataupun kita nggak ngerti daripada maknanya. Cukup hati kita ngikutin apa yang kita baca. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan sedikit mengurangi ngelamun kita. Tapi kalau kita kosong pikiran Bismillahirrahmanirrahim, nggak fokus kita. Tapi minimal satu tahu kan, pertama tingkatan tinggi tahu makna itu ayat, bagaimana cara pengaplikasiannya. Yang kedua minimal tahu maksudnya lah, apa artinya gitu, walaupun kita nggak paham tafsirnya gitu. Yang ketiga minimal tahu baca dan ikutin bacaan itu gitu kan. Jadi tidak kosong-kosong banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim, hati kita ngikutin itu kan. Kalau kita nggak bisa maknanya, itu akan sedikit mengurangi melamun kita, akan sedikit mengurangi hayalan-hayalan kita saat sholat. Karena kalau kita kosong, makna nggak tahu, artinya nggak tahu, kemudian bacaannya pun nggak kita ikutin, nggak fokus ke bacaan kita sendiri, nggak fokus mendengarkan bacaan kita sendiri, pasti akan kemana-mana Tetapi kalau kita makna nggak tahu, artinya nggak tahu, tetapi kita hanya bisa baca doang, udah kita baca doang, fokus ke bacaan kita. Fokusnya bagaimana? Mendengarkan bacaan kita, kemudian diikutin di hati. Tetapi kalau kan sunnahnya kita baca at-tahiyat, baca Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, minimal terdengar kuping sendiri. Artinya biar fokus itu. Tapi kalau agak kedengar ya, kalau kebatinan itu. Kenapa Rasul itu sunnah itu sampai minimal kuping kita sendiri mengetahui, mendengar. Jadi kita fokus ke mulut kita nih. Tapi susah, perlu belajar, susah. Hanya orang-orang yang memang sudah tinggi dan rasa cinta kepada Allah, imannya yang seperti itu khususnya. Nah, kita minimal belajar. Jadi dalam 20 dalam 5 kali sholat kita yang minimal sewaktu minimal sewaktu kayak gitulah, usahakan itu kan. Kalau nggak kuat sama sekali, minimal pas Allahu Akbarnya aja. Saya nggak bisa pas itunya 5 waktu nggak bisa nih fokus. Minimal pas Allah hadirkan kan Allah. Kan minimal pas kita ngangkat tangan sampai ke sini Allahu Akbar, hati kita ada gitu. Minimal itu kan, itu paling minimal kan. Paling minimal sholat dikatakan khusyuk ketika Allah, hati kita ada ya gitu. Kalau fikihnya gitu. Jadi sama nyambung dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Quran tadi lebih kepada cara membacanya. Wabil khusus kita harus lebih kepada fasihah lisan kita. Saya nggak sempurna, nggak bisa, minimal mendekati gitu. Minimal mendekati dan mengetahui. Tidak blank amat gitu, tidak terlalu ngawur itu. Minimal itu fungsinya belajar. Jadi tidak terlalu ngawur dalam membaca huruf-huruf. Kan pesan kemarin tuh beredar di YouTube itu, di FB, pesan almarhum Syekh Ali Jaber ya. Ha beda makna gitu. Berarti kan harus alham alham kan beda. Bedanya pesan beliau itu adalah kita harus minimal mengetahui tentang
fasihat, makhraj huruf tentang Al-Quran. Makanya harus belajar. Kalau kita dulu masih kecil pernah belajar, mengulang kembali. Kalau hari ini kita sudah bisa, minimal anak kita ada hikmah buat anak kita, barokahnya. Itu aja udah kita mah. Saya mah mau ngaji Quran udah bisa. Ngaji Quran bareng enggak, sendiri enggak, gitu kan. Jadi berkahnya majelis taklim, kita walaupun kita sudah bisa, minimal kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkah daripada duduk kita bersama di sini, membuka kitab Allah, kalam Allah, anak-anak kita jadi ahlul Quran, minimal gitu. Minimal seperti itu. Enggak anak kita, cucu kita, kan gitu. Minimal ada dari turunan kita ahlul Quran. Kenapa? Karena kalau ada anak kita nggak ada, cucu kita ada satu nih ahlul Quran, nanti dia yang akan menggiring kita ke surganya Allah. Karena kan ahlul Quran sama Allah, silakan siapa yang akan kamu bawa ke surga gitu. Kalau dia ahlul Quran, dikasih garansi sama Allah memilih siapa saja, kakeknya, neneknya, siapanya, bapaknya gitu, untuk masuk ke surga. Nah, minimal walaupun ilmu seadanya, belajar bareng-bareng, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan salah satu anak kita, keturunan kita, cucu kita jadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasirna wa alimna minhu ya